Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tentang bagaimana cara membuat jurnal umum. Yang pertama kita blok tabelnya, kemudian define name, di sini diganti akun, kemudian di OK, kemudian kita membuat sheet baru. Kemudian nama perusahaan UD Philodendron, kemudian ini jurnal umum per Januari 2020. Kemudian kita tuliskan dalam rupiah. Yang pertama kita membuat tabel tanggal, kemudian nama akun, kemudian nomor akun, setelah itu transaksi di debit dan kredit. Setelah itu kita membuat rumus di sini, VLOOKUP, kemudian ini, kemudian akun, kemudian ini, baris nomor 2, kemudian 0, setelah itu tutup kurung, setelah itu di enter. Nah, ini dibikin secukupnya ke bawah. Ini tanggal 1 bulan 1 2020. Setelah itu kita lakukan analisis. Yang pertama yaitu tanggal 1. Tanggal 1 yaitu membayar gaji penjualan sebesar 12 juta dan gaji kantor sebesar 10 juta untuk masa kerja bulan November 2020. Jadi di sini biaya gaji penjualan, nomor akunnya 612, sebesar 12.000 di debit, kemudian kas, nomor akunnya 110 di kredit 12.000. Kemudian masih di tanggal 1, biaya gaji kantor, nomor akunnya 618, kemudian di debitnya sebesar 10.000, kemudian di kasnya sebesar 10.000 di kredit. Kemudian hutang dagang, nomor akunnya 200, sebesar
50.000. Ini yang bayar hutang dagang kepada UD Anturium sebesar 50.000. Pembayaran dalam periode potongan dengan syarat 2/10 N/30. Jadi dapat potongan 2% dalam kurun waktu pelunasan 10 hari. Hutang dagang nomor akun 200 sebesar 50.000 di debit. Kemudian potongan pembelian nomor akunnya 520, potongan pembeliannya sebesar 2%, berarti 1.000 di kredit. Setelah itu kasih nomor akun 110 sebesar 49.000. Setelah itu masuk ke tanggal 2 tanggal 02 bulan 01 2020. Membeli barang dagangan secara kredit kepada UD Anturium dengan syarat pembelian 2/10 N/30 sebesar 250 juta. Di sini kita nama akunnya berarti pembelian sama hutang dagang. Pembelian nomor akunnya 500 sebesar 250 juta di debit. Kemudian hutang dagang nomor akunnya 200 sebesar 250 juta juga di kredit. Selanjutnya transaksi tanggal 3/01/2020. Tanggal 3 yaitu membayar biaya transportasi atas pembelian barang tanggal 2 Desember yang dibebankan oleh perusahaan pengangkutan sebesar 10 juta. Berarti nama akunnya biaya angkut pembelian, kodenya 600 sebesar 10 juta di debit, sama kas nomor akunnya 110 sebesar 10 juta. Kemudian ke tanggal 4, transaksi tanggal 4 2020, membeli barang dagangan secara kredit kepada UD Aglonema dengan syarat pembelian 2/10 N/30 sebesar 200 juta. Berarti transaksi tanggal 4 pembelian sama hutang dagang. Di sini pembelian kodenya 500, nomor akunnya berarti sebesar 200 juta di debit, sama pembelian sama hutang dagang. Hutang dagang nomor akunnya 200 sebesar 200 juta di kredit. Selanjutnya transaksi tanggal 5 yaitu menjual barang dagangan secara kredit pada tuan
Monstera dengan syarat penjualan 2/10 N/30 sebesar 150 juta. Berarti di sini piutang dagang nomor akunnya 120 sebesar 150 juta di debit, dan penjualan nomor akunnya 400 sebesar 150 juta di kredit. Selanjutnya transaksi tanggal 7. Transaksi tanggal 7 yaitu menerima pelunasan hutang dari UD Divenbasia sebesar 100 juta dari penjualan awal bulan sebelumnya tanpa potongan. Berarti di sini tanggal 7 bulan 1 2020. Di sini berarti kas kodenya 110 sebesar, karena dia menerima pelunasan berarti kasnya nambah sebesar 100 juta di debit. Kemudian piutang dagangnya kodenya 120 sebesar 100 juta di kredit. Setelah itu transaksi tanggal 10 bulan 1 2020. Tanggal 10 menjual barang dagangan secara tunai kepada Nyonya Peperomia senilai 225 juta. Di sini berarti menjual barang dagangan, berarti kas 110 sebesar 225 juta sama penjualan kodenya 400 sebesar 225 juta juga di kredit. Setelah itu transaksi tanggal 11 bulan 1 2020. Transaksi tanggal 11 yaitu membayar utang dagang kepada UD Aklonema sebesar 150 juta dari pembelian bulan sebelumnya tanpa potongan dan sebesar 100.000 dari pembelian tanggal 4 Januari 2020. Berarti tanggal 11 membayar utang akunnya yaitu akun hutang dagang kodenya 200 sebesar 150 juta di kredit, 150 juta di kredit. Kemudian kasnya bertambah 110 berarti
Kasnya di kredit ya. Kas sebesar 105, kasnya sebesar 150 juta juga. Setelah itu ada hutang dagang yang pembelian bulan sebelumnya tanpa potongan sebesar 100.000. Hutang dagang sebesar 100.000 di kredit. Kemudian potongan pembelian 520 di kredit sebesar 2 juta, karena dia itu transaksi di tanggal 4 Januari 2/10 N/30. Setelah potongan pembelian ada kas 110 sebesar 98 juta. Setelah itu transaksi tanggal 12 bulan 1 2020. Tanggal 12 yaitu membayar utang pada UD Anthurium atas pembelian barang pada tanggal 2 Januari 2020 dikurangi potongan pembelian. Kita lihat tanggal 12 membayar utang pada UD Anthurium atas pembelian tanggal 2 Januari. Berarti tanggal 2 Januari kita lihat memberi barang dagangan secara kredit pada UD Anthurium dengan syarat 2/10 N/30. Berarti di sini hutang dagang kodenya yaitu 200 sebesar 250 juta. Di kredit di tanggal 12. Kemudian 2/10 N/30 potongan pembelian. Potongan pembelian kodenya 520 sebesar 2%, yaitu 5 juta di kredit. Kemudian setelah potongan pembelian kas kodenya 110, berarti 245 juta di kredit. Kemudian transaksi tanggal 13 Januari. Tanggal 13 yaitu menerima pengembalian barang dari Tuan Monstera dari penjualan tanggal 5 Januari sebesar 20 juta. Berarti menerima pengembalian barang berarti punya retur penjualan di debit sebesar 20 juta dan piutang dagang kodenya 20 juta di kredit. Kemudian
transaksi tanggal 14. Selanjutnya transaksi tanggal 14 Januari 2020. Tanggal 14 yaitu membayar biaya iklan untuk bulan Januari sebesar 25 juta. Berarti di sini biaya iklan kodenya 613 sebesar 25 juta di kredit, di debit ke iklan, sama berarti kas 110 di kredit, kasnya berkurang sebesar 25 juta. Kemudian transaksi tanggal 15 bulan 1 2020. Tanggal 15 menerima pembayaran dari Tuan Monster atas penjualan pada tanggal 5 Januari setelah dikurangi dengan retur penjualan tanggal 13 Januari 2020. Berarti menerima pembayaran, berarti kasnya nambah, kas 110 tanggal 15 sebesar 127.400 di debit. Kemudian potongan penjualannya sebesar 2%. Potongan penjualan yaitu 420 sebesar 2%. Di kredit sebesar 2.600.000. Kemudian piutang dagangnya sebesar 100, tersisa piutang dagangnya yaitu 130 juta di kredit. Piutang dagang kodenya 120 dan 130 juta. Setelah itu transaksi tanggal 19 Januari 2020. Tanggal 19 yaitu membeli barang dagangan secara tunai dari PT Golden Photos sebesar 74 juta. Berarti membeli barang dagangan, berarti akunnya yaitu pembelian, kodenya 500, pembelian sebesar 74 juta, 4 juta di debit. Kemudian kas yang berkurang 110 sebesar 74 juta juga. Kemudian tanggal 19 kemudian ada dua transaksi di sini. Yang kedua, transaksi kedua yaitu membayar hutang dagang kepada PT dan Sony sebesar 35 juta. Berarti hutang dagang kodenya yaitu 200 sebesar 35 juta di debit. Dan kasnya sebesar 35 juta juga di kredit.
Kemudian transaksi selanjutnya yaitu tanggal 20 bulan 1 2020. Tanggal 20 yaitu menjual barang dagangan kepada UD Sanseifera secara kredit dengan syarat penjualan 2/10 N/30 sebesar 160 juta. Berarti transaksinya menjual dagangan secara kredit, yaitu berarti piutang dagang. Piutang dagang kodenya yaitu 120 sebesar 160 juta di debit. Kemudian penjualan 400 sebesar 160 juta di kredit. Kemudian transaksi tanggal 21 bulan Januari 2020. Tanggal 21 yaitu menerima pembayaran piutang dari pelanggan Tuan Monstera sebesar 50 juta tanpa potongan. Berarti menerima berarti kasnya bertambah sebesar 50 juta di kredit, dan piutang dagang kodenya 120 di kredit sebesar 50 juta. Kemudian ada transaksi lagi di tanggal 21 yaitu membeli barang dagangan dari PT Adansoni secara kredit dengan syarat pembelian 2/10 N/30 sebesar 150 juta. Berarti di sini pembelian kodenya 500 sebesar 150 juta di kredit, dan hutang dagang kodenya 200 sebesar 150 juta di kredit. Kemudian transaksi selanjutnya tanggal 22 bulan Januari 2020. Transaksinya yaitu membayar sebagian utang dagang kepada UD Aglonema atas pembelian barang dagangan tanggal 4 Januari 2020 sebesar 50 juta. Nah, di sini berarti hutang dagang kodenya yaitu 200 sebesar 50 juta di kredit, dan kas sebesar 50 juta di kredit. 50 juta. Ini 50 juta ya.
Kemudian transaksi tanggal 24. Transaksi tanggal 24 yaitu mengembalikan barang kepada PT Adansonii senilai 25 juta karena rusak dari pembelian tanggal 21 Januari 2020. Berarti di sini hutang dagang tanggal 24 bulan 1 2020. Hutang dagang kodenya 200 sebesar 25 juta sama retur pembelian kodenya 510 sebesar 25 juta. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu tanggal 28 bulan 1 2020. Tanggal 28 yaitu menjual barang dagangan secara kredit kepada UD Given Basia. Syarat penjualan 2/10 N/30 sebesar 250 juta. Berarti di sini piutang dagang kodenya 120 sebesar 250 juta di debit. 250 juta piutang dagang dan penjualan kodenya yaitu 400 sebesar 250 juta di kredit. Selanjutnya transaksi tanggal 29 Januari 2020. Transaksinya yaitu membeli bahan habis pakai secara kredit dari UD Chlorisum senilai 30 juta. Berarti membeli BHP tanggal 29, pembelian BHP kodenya 130. Bahan habis pakai sebesar 30 juta di kredit, di debit, dan hutang dagang kodenya 200 sebesar 30 juta di kredit. Transaksi selanjutnya yaitu menerima kas dari penjualan tanggal 20 Januari 2020 dikurangi potongan penjualan dari UD Sanseviera tanggal 30. Berarti menerima kas dari penjualan tanggal 20. Berarti tinggal 100 penerimaan kas 110. Nah, ini tanggal 30 ya. Tanggal 30 bulan 1 2020. Sebesar 156.800 dan potongan penjualan 420 sebesar 3.200. Bukan di sini. Potongan penjualan di kredit 3.200. Kemudian piutang dagang sebesar 160 juta. Piutang dagang kodenya 120
dikredit sebesar 160 juta. Kemudian transaksi tanggal 31 bulan 1 2020. Tanggal 31 transaksinya yaitu menjual barang dagangan secara kredit kepada Tuan Monstera jangka waktu kredit 2/10 N/30 sebesar 175 juta. Berarti di sini tanggal 31 membayar pembelian barang tanggal 21 Januari 2020 kepada PT Adansoni setelah dikurangi dengan retur pembelian tanggal 24 Januari. Berarti tanggal 24 Januari retur pembelian sebesar 25.000. Berarti di sini hutang dagang kodenya 200 sebesar 125.000 dan kasnya sebesar 122.500. Tinggal 122.500. Setelah itu potongan pembelian 500, kodenya yaitu 520 sebesar 2.500. Transaksi selanjutnya masih di tanggal 31 yaitu menjual barang dagangan secara kredit kepada Tuan Monstera jangka waktu kredit 2/10 N/30 sebesar 175 juta. Nah, di sini berarti piutang dagang kodenya yaitu 120 sebesar 175 juta dan penjualan kodenya 400 sebesar 175 juta di kredit. Selanjutnya tanggal 31 membayar utang atas pembelian BHP dari UD Gloriosum sebesar 30 juta. Berarti ini belum atasnya. Membeli barang dagangan secara kredit dari UD Anthurium jangka waktu 2/10 N/30 sebesar 150 juta. Berarti di sini pembelian kodenya yaitu 500 sebesar 150 juta di kredit dan hutang dagang kodenya itu 200 sebesar 150 juta. Kredit. Kemudian hutang dagang sebesar 150 juta di kredit. Kemudian transaksi yang terakhir yaitu membayar utang atas pembelian bahan habis pakai dari UD Gloriosum sebesar 30 juta. Berarti hutang dagang kodenya 200 sebesar 30 juta di debit
dan kasnya di kredit sebesar 30 juta juga. Kemudian setelah selesai kita rapikan. Kemudian kita kasih order. Coba kita total. Apakah sudah balance atau belum? Oh, belum balance ternyata. Potongan penjualan di sini ini ya. Terus potongan penjualan. Ini potongan penjualan salah di debit harusnya. Terus sebentar, ada yang salah naruh ini. Hmm. 12.000, 10, 50.000 di kredit 1.049.
Oh, ini. Ini kurang 3.500 ya. 156.800. Oh, ini 125.000. Sudah balance. Cukup sekian pembuatan jurnal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.